والذين أوتوا العلم درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang berupa kesehatan sampai kita bisa hadir di majelis ini. Majelis yang paling mulia di bumi adalah majelis yang di dalamnya disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk tanda siapapun yang masuk ke dalam majelis itu adalah tanda bahwa dia adalah antara hidup surga insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan di mana untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan surga insyaallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita semua sampai detik ini kita bisa memahami akan ajaran-ajaran Allah dan bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan di suatu saat kelak, di saat waktunya tiba, kita dikumpulkan Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Wasail Aba, di mana kita sampai di bab yang ke-8 yang belum selesai kita membahas bab 8 ini. Kita sampai di halaman yang ke-24. Halaman ke-24 di paragraf yang sebelum terakhir. Coba dulu ya. Coba. Oh, kalau kitabnya beda cetakan. Jelas bab 8. Bab 8. Pelajaran yang 8. Baik, pelajaran yang 8 ini kemarin menjelaskan tentang adab-adab riyadhah dan jalan di perjalanan umum, di jalan-jalan umum. Kita kemarin sudah memahami pesan-pesan dari Syekh Muhammad Syakir kepada anak-anak didiknya yang itu kemudian kita sebagai orang tua ataupun pendidik haruslah memahami dan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ketika ada waktu kosong jangan biarkan itu kosong begitu saja, tapi juga harus diisi dengan hal yang bermanfaat yang muatannya adalah untuk memberikan semangat anak untuk semangat belajar lagi, yaitu berolahraga. Nah, olahraga ini ada adab-adabnya. Olahraga ini ya cenderung outdoor, keluar di luar rumah kita. Ketika di luar rumah kita, maka itu pasti melewati jalanan-jalanan. Nah, di jalan ini adab-adab bagi para pencari ilmu, orang yang berilmu itu harus dijaga. Di antaranya adalah tidak boleh ramai di jalan-jalan. Berjalannya pun tidak boleh bergerombol memenuhi jalan. Kalau jalannya itu sempit, maka harus berjalan satu-satu. Kalau ada orang yang sedang menyakiti kita, maka maafkanlah. Kalau ada orang yang sedang ribut-ribut di jalan, maka jangan sampai kita bergabung di dalamnya sehingga kita ikut larut di dalam keributan tersebut dan menjatuhkan diri kita sebagai seorang pencari ilmu. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah kita baca qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Ya bunayya, wahai anakku, idza kharajta minal masjid, apabila engkau keluar minal masjid, dari masjid, au minal maskan, atau dari maskan, tempat tinggal, baik keluar dari masjid ataupun keluar dari tempat tinggalmu, baik itu rumahmu ataupun tokomu ataupun yang lain, di mana di situ adalah dipakai untuk tinggal, li syira'i syai'in, untuk membeli sesuatu. Jadi keluarnya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan, li syira'i syai'in, untuk membeli sesuatu, tahtaju ilaihi, yang kamu butuhkan kepada sesuatu itu, min ta'amin, dari makanan, au syarabin, atau minuman, au kiswatin, atau pakaian, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Nah, apa adabnya ketika kita berangkat dari rumah mau membeli sesuatu? Bagaimana adab kita? Adab kita adalah fala tata'arrad limunaza'atis sufaha, maka janganlah tata'arrad, kamu tata'arrad itu aku ngomong, ayel-ayelan, ya. Tata'arrad limunaza'atis sufaha, untuk mendebat orang-orang yang butuh. Jangan kamu mendengarkan dan ribut terhadap orang-orang yang bodoh. As-sufaha, maksudnya di sini sufaha adalah orang-orang yang awam, gak punya ilmu pada umumnya. Jangan banyak ya adu ngomong sama mereka. Orang-orang yang gak paham, gak pernah belajar Islam, gak pernah belajar ilmu agama, kemudian kita layani omongannya. Jangan. Wala tu'arrid nafsaka, dan jangan kamu menjerumuskan dirimu atau membawa dirimu lisima'il al-fadhiyin, untuk mendengar al-fadhiyin, kata-kata mereka al-badi'ah, yang kotor. Nah, kita ini kan bisa membedakan ya, kalau kita ini pergi pasar misalkan, itu kita bisa membedakan tuh orang-orang, kata-kata orang yang tidak pernah belajar agama, ada berbicara, ada sesama muslim, itu kata-katanya itu seringkali kasar, apalagi di pasar ya. Pasar ini ya adalah tempat yang paling buruk, yang paling banyak setannya itu ya di pasar. Maka kata-kata yang di pasar ini atau di tempat-tempat jualan yang berkumpul di dalamnya orang-orang yang tidak berilmu, seringkali kita menjumpai kata-kata yang kotor. Maka kata-kata kotor ini jangan kemudian kita dengarkan. Gak usah, maksudnya cuek gitu. Kita disuruh untuk cuek. Wabta'id an ha'ula'i
qaum, dan jauhilah dari haula'il kaum tersebut. Jauhilah dari kaum tersebut. Jangan dekat-dekat sama mereka. Kecuali ya dekatnya kita kepada mereka itu bisa merubah dan mengisah mereka. Jadi ada unsur amar ma'ruf nahi mungkarnya. Tapi kalau kita itu mendekat kepada mereka dan tidak bisa beramal ma'ruf nahi mungkar, maka hendaklah kita tidak usah dekat dengan mereka. Dikhawatirkan kita ini akan terjerumus ke dalamnya. Jadi orang kalau bergabung dengan orang yang banyak kata-kata kotornya, otomatis ya, besar kemungkinan dia akan ikut di dalam kata-kata kotor tersebut. Maka itulah yang dikhawatirkan, sehingga kita diperintahkan untuk menjauhi wabta'id anha ula'il qaum judaka, dengan kesungguh-sungguhanmu. Artinya betul-betul kamu berusaha untuk menjauhi mereka. Wa iyyaka, dan jangan sampai kamu wal mumakahata, tawar menawar, ma'al ba'ati, bersama para penjual-penjual, fi taqdiril athman, di dalam menentukan harga. Jadi disarankan kepada kita ketika kita itu membeli sesuatu, maka jangan menawar ya, untuk menentukan harga. Fa'in wafaqaka, maka apabila wafaqaka athamanu, wafaqaka, kamu menyetujui athamanu, harganya, ishtaraita, maka belilah. Jadi kalau ada orang yang jual sepatu misalkan harganya 200.000, kalau kita ridho dengan harga tersebut, dengan kualitas sepatu yang kita lihat cocok dengan harganya, ya sudah, bayarlah, nggak perlu ditawar-tawar. Jika tidak, ya wa illa, jika kita nggak ridho, maksudnya kemahalan, wa illa fansharif bisalam, maka insharif, pergilah, tinggalkan dia bisalam, dengan kedamaian. Nah, ini biasanya yang sering terjadi pada ibu-ibu ya, pada ibu-ibu tentang tawar menawar ini, masya Allah ya, ngotot sekali. Jadi diusahakan jangan banyak menawar, sudah ridho beli. Wa iyyaka, dan jangan pula kamu, dan jangan sampai juga kamu antata'arrada bil ba'ati, menawar lil ba'ati, bagi penjual, biqasdil musawamati faqat, dengan tujuan untuk musawamah. Musawamah itu sama tawar menawar, hanya sekedar menawar saja. Jadi dia tidak ada maksud untuk membeli, tapi cuma nawar saja. Baju ini berapa? 150. Ya. Tapi ketika ditawar, gimana kalau 125? Ya. Ya wis tak kasih. Wis gak kasih. Nah ini ya nggak boleh seperti ini. Ya, dunia syira, tanpa membeli. Jadi dia menawar tapi tidak membeli. Ketika dibolehkan harga yang ditawar itu kemudian dia tidak jadi, ini nggak boleh. Di dalam fikih jual beli juga
ini tidak diperbolehkan karena sudah terjadi akad kesepakatan di situ. Seorang pembeli menawar harga 125, si penjual mengiyakan, berarti sudah terjadi kesepakatan. Maka ketika sudah terjadi kesepakatan, maka itu harus dibeli. Ketika tidak jadi, maka ini akan mengecewakan. Nah, ini dilihat selanjutnya. Wa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu yad'uhum akan mempengaruhi mereka ila isma'ika kepada apa yang kamu dengar, mata krohu, apa yang kamu benci, min kalimati, dari perkataan-perkataan at-taqri'i wal irtijal wal isdiroi, dari perkataan-perkataan at-taqri', perkataan-perkataan yang menghina kamu atau melecehkanmu. Kira-kira penjual ini ketika nawarnya mudah, harga baju itu 150, ditawar 50.000 misalnya, otot-ototan kenanya 80.000, udah gitu nggak jadi beli. Kira-kira penjual ini nanti bilang apa kira-kira? Ya, lewat pangkuran kira-kira ngomong-ngomong. Lah, awak iki wis diulai tawarkan mau ngotot, barang dibolehkan itu gak jadi. Kata-kata yang keluar itu, ya, kata-kata keluar dari penjual ini tidak bisa 100% disalahkan dari dia, karena pembeli tadi mengundang sebuah kemarahan. Nah, itulah yang dimaksud ya, kita sebagai penuntut ilmu jangan banyak menawar itu, karena dikhawatirkan ada timbal balik kata-kata yang kotor dari penjual kepada kita, dan kata-kata kotor itu akan merendahkan kita. Nah, itu ilahnya kenapa kita ini ya dianjurkan supaya tidak banyak menawar. Tidak banyak menawar. Nah, kalau memang sudah kita tawar kemudian tidak diberikan, ya tidak usah pula kita berkata-kata kotor juga. Kadang-kadang, naudzubillah ya, pernah saya mendapati seorang ibu-ibu yang kemudian menawar barang atau makanan, ya, menawar makanan pada waktu itu, ya, kemudian kalau nggak salah ikan, ya, ikan itu nggak tahu saya harganya, lupa saya, taruhlah 50.000 gitu 1 kilo. Itu ditawar sampai lama gitu ya. Ketika nggak dibolehin, itu dia meninggalkan dengan kata-kata yang buruk. Ayo Wak, terus apa ini loh tadi aku. Oh, apa ya, ada kata-kata seperti itu. Iki lagi yang saya lagi waktu. Ada kata-kata binaan terhadap jualan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Insyaallah bisalah, tinggalkan dengan kedamaian. Ya, lebih baik kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata doa. Ya sudah Bu, kalau nggak boleh, mudah-mudahan cepat laku ya. Itu kan baik daripada kata-kata. Ya, termasuk kalau orang beli itu mesti dicari cacat-cacatnya untuk apa? Untuk menurunkan harga. Baju dulu ya diboleh. Nah ini loh, terus protokol saya ini dikurangi harganya. Terus begitu, ya. Nah ini adab-adab, dari sisi adab kita harus menjaga. Jangan sampai kita itu menarik sebuah kemarahan dari penjual sehingga dia bisa menggunakan kita. Ya. Titik poinnya adalah
supaya para penjual itu tidak mengeluarkan kata-kata kotor untuk kita, sehingga itu akan merendahkan martabat. Kemudian kita lanjutkan. Ya bunayya, wahai anakku, idza haddatsa insanan, apabila kamu berbicara insanan kepada seseorang, pada manusia, fala tarfa sautaka, maka jangan sampai kamu mengangkat suaramu, illa kecuali bibit darin seukuran matas ma'uhum, apa yang kamu mendengarnya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang itu nggak boleh dengan suara yang tinggi-tinggi. Orang yang kita ajak ngomong itu ya di depan kita. Orang yang kita ajak ngomong di depan kita itu kata-katanya tinggi banget ini. Karena itu bukanlah adab ya yang baik untuk seorang muslim ketika berbicara dengan orang lain. Maka kata-katanya seukuran dengan yang kita dengar. Kalau kita sudah dengar atau orang di depan kita itu cukup dengar saja, ya itu sudah cukup, tidak perlu ditinggikan. Maka ini memang tergantung pada kondisi ya. Ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita keras supaya yang paling berkat. Tapi ketika itu di depan kita, maka kita harus berkat. Wakun latifal qauli, wakun, dan jadikanlah suaramu itu latifal qauli, ya suara yang lembut, perkataan yang lembut, sopan gitu. Kalau bertanya sama seseorang itu ya yang sopan dengan bahasa halus. Pak Bu nyuwun ngapunten griyane Abdullah niku, ya itu kan sopan. Jangan yang kasar. Mulai Abdullah. Seperti ini bukan adab berbicara dengan sesama saudara. Maka ada berbicara yang sopan. Hasan al-hadithi, perkataan yang bagus. Wahdar, dan berhati-hatilah ayatakallam, antatakallam, untuk kamu berbicara bikalimatin, dengan perkataan yang kusubiha, yang mengurangi dengan perkataan itu kedudukan kemuliaan, kedudukan kedudukan. Di hadapan man tuhadithuhu, orang yang kamu ajak bicara. Jadi kalau kita itu berkata kotor terhadap seseorang, ya, kata-kata ini bisa mencederai kita, bahkan merendahkan kita dengan kata-kata kotor itu. Maka kualitas seseorang itu bisa dilihat dari kata-katanya. Kalau kata-katanya itu sopan, kata-katanya bagus, kata-katanya itu penuh hikmah, itu akan mengangkat derajat seseorang tersebut. Tapi ketika kata-katanya itu banyak menyinggung, banyak merendahkan orang, maka dia pun akan turun derajat. Maka ketika kita itu berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, mesti kita itu akan tidak suka dengan orang yang selalu suaranya itu tinggi. Suaranya selalu tinggi, kemudian seakan sok begitu ya. Sombong, suara yang cenderung
kepada kesombongan, kepada merendahkan, mesti kita itu akan lebih tidak suka kepada bulan ini. Nah, kalau anak ini datang, mesti ribut. Kata-katanya itu yang selalu ya menyinggung, kata-katanya yang selalu memancing marah. Jadi akan merendahkan derajat diri kita sendiri. Termasuk ikhwan fillah ya, kata-kata kita yang mengakibatkan orang itu menghina kita. Misal ya, atau bahkan menghina orang tua kita. Kita kadang-kadang ya anak nafas itu sering ya. Nah, masih anak-anak kadang ngelono temannya. Nah, ketika anaknya itu dilono, ya anak itu mesti balas ngelono. Ketika dilono rambutnya keriting misalnya, itu bocah itu mesti balas ya. Nah, daripada sampai untuk buang bonek terus seterusnya, itu balas-balasan seperti itu. Nah, ini kita maksudnya dilarang untuk berbicara dengan orang lain yang menyebabkan orang tersebut itu balas dengan hinaan kepada kita. Karena penghinaan kita kepada orang lain itu akan mengakibatkan orang itu menghina kita sendiri, membalas dengan hinaan. Apalagi kalau orang tua, terkadang anak-anak juga masih saya dapati ya menghina orang tua misalnya, maka anak tersebut juga membalas menghina orang tua. Atau bahkan kita sendiri menghina orang tuanya, maka dia itu akan menghina orang tua. Dan itu termasuk di antara orang-orang yang mencela orang tuanya sendiri. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah SAW menceritakan kepadaku Rasulullah SAW bi arba'in kalimat, tentang 4 perkataan, 4 wasiat, 4 nasihat. Jadi Ali ini dinasihati Rasulullah dengan 4 nasihat. Ya. Yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Ya, Allah melaknat. Yang kedua adalah la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhaddidan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi para pelaku bid'ah. Ya, para pelaku bid'ah. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah patok bumi, ya batas tanah dirubah. Nah, 4 orang ini dilaknat. Ya, yang berkaitan dengan materi kita itu adalah menariknya ketika Allah SWT, ketika Rasulullah SAW ini mengatakan la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Itu ternyata Syekh Abdul Wahab beliau menjelaskan, man ja'a ala walidayhi billa'nati aw sabbahuma adalah orang yang langsung terus terang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang dengan kata-kata atau dengan perbuatan, ngamuni wong tuwa. Ini dilaknat. Atau al-tasabbaba fi dzalika, atau anak ini menjadi sebab hal itu. Dengan apa? Bi ayyasjura min dzalika bi haqqi abawai syakhsin.
dengan dia melaknat orang tuanya orang lain. Fayaruddu ya, fayaruddu alaihi dzalika syakhsun bil mithli. Maka orang yang kita hina orang tuanya itu dia menyambut atau membalas hinaan orang dengan semisal. Nah itu kita termasuk melaknat orang tua kita. Jadi kalau kita ngelokno wong tuane wong liya, terus wong itu ngelokno wong tuane awake dhewe, ini sama kita itu melaknat orang tua kita. Sama dengan kita itu ngelokno orang tua kita. Alhamdulillah. Nah ini ya, maka apa kata-kata itu harus betul-betul dijaga, jangan sampai mengundang orang lain untuk menghina kita. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, beliau itu bersabda begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik itu lebih baik diam. Karena kata-kata yang keluar jika itu tidak baik, maka akan melukai ya banyak. Ada yang mengatakan sebuah kata-kata apa namanya pepatah itu ya bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang, karena lisan itu bisa menyayat hati, pedang tidak bisa menyayat hati. Lisan itu bisa menyayat hati. Luka hati itu digores oleh lisan, alhamdulillah itu akan sangat tersakiti. Maka ini penting untuk menjaga lisan anak-anak kita, anak-anak didik kita itu harus dijaga lisan. Maka kata-kata kotor itu betul-betul saya tegasi ketika berada di dalam sebuah pendidikan itu, kata-kata kotor itu betul-betul alhamdulillah tidak pernah saya dengar. Karena ini menurut kami adalah kasus yang cukup besar. Karena nanti dengan kata kotor satu anak akan menimbulkan kata kotor yang lain dari anaknya. Karena anak itu mesti balas. Nah ini penting ya. Maka Umar bin Khattab beliau mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak omongnya, maka pasti dia banyak salah. Wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu. Maka barang siapa yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Wa man kathura dhunubuhu kana binaru aula bihi. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka itu lebih cocok untuk dia. Ini kata-kata ya. Maka lisan ini itu tidak bertulang gitu ya. Sangat mudah untuk mengatakan sesuatu apapun yang menyakiti hati seseorang. Maka dari lisan ini kita itu bisa mengambil pahala yang banyak. Dari lisan ini juga kita itu bisa mendapatkan dosa yang banyak. Maka di antara dua lubang ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan aktsar ma yudkhilun nar, aktsar ma yudkhilun nas annar. Apa sesuatu yang paling banyak mengakibatkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah dua lubang. Yang pertama adalah al-famu dan yang kedua adalah al-farju. Lubang yang pertama itu adalah lubangnya mulut dan yang kedua adalah lubangnya kemaluan. Maksudnya perzinahan. Nah ini dua lubang yang paling banyak
bahkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Maka harus kita jaga. Maka pernah sampai Rasulullah itu memegang salah satu lisan sahabat, kufa alaika hadza. Jaga lisanmu ini. Jaga lisanmu ini. Karena lisan ini sangat membahayakan. Maka di dalam ayat yang lain, ya kalau kita bisa menggunakan dengan baik lisan ini, maka itu menjadi sebaik-baik perkataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa huwa muhsin." Siapakah perkataannya yang paling bagus dibandingkan dengan orang yang selalu ya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempunyai bakat banyak ngomong, maka hendaklah kita itu ngomong yang baik untuk mendakwahi seseorang. Karena itu adalah perkataan yang paling bagus. Jangan sebaliknya, ya, jangan sebaliknya. Nah, kita lanjutkan. Walau kana min amsalika fisini, walaupun tadi kita disuruh untuk berkata yang bagus supaya dia nggak balas dengan kata-kata yang menghina, mencela juga. Walau kana min amsalika, walaupun orang tersebut itu amsalika di sini sama denganmu di dalam umur, usia. Sin itu adalah usia. Jadi kalau kita ngomong dengan sebaya kita, sama-sama sebaya, itu tetap harus sopan. Apalagi dengan yang lebih tua, yang lebih muda pun kita itu harus omongannya juga lebih ngomong gitu ya, lebih mendidik. Kesannya itu menjadi orang tua. Wal manzilati, dan kedudukan, walaupun dia kedudukannya dengan kita itu entah sama atau lebih tinggi atau lebih rendah, tetap kita itu dengan sopan. Wa idza haddatsaka insan, dan apabila haddatsaka berbicara kepadamu insanun, seorang manusia, fa ahsinil istima'i, fa'ahsinil istima'a lahu, maka bagus-baguslah dirimu untuk mendengarkan. Maksudnya perhatikan dengan baik. Jadi kalau ada orang ngomong dengan kita, perhatikan dengan baik, jangan ditinggal ngegim ya. Itu hari ini saya juga ada pikiran ya, HP ini ternyata menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kalau kita itu lihat di warung kopi, ya, itu orang ramai pada nongkrong, tapi sepi, nggak ada omongan. Ternyata semuanya pada gini-gini, padahal namanya di pinggir. Ya. Atau paling tidak dia cetak dengan yang jauh, padahal dia diajak ngobrol dengan yang pinggir. Gimana kemarin acaranya? Bagus, sukses. Ini ya nggak pernah apa gitu ya, nggak jelas, suaramu nggak jelas. Ini lagi kerja sama yang sana di Jakarta, padahal yang ngomong di sampingnya dari samping. Jadi kalau kita diajak berbicara sama orang, tidaklah kita perhatikan. Ya kalau memang harus balesin, ya sampaikan dulu lah. Sebenarnya ini saya tak balesi, ini penting, sebentar harus setelah itu. Wala tuqabilhu bil ghilzati wal fadhadati, dan jangan kamu tuqabilhu, menyambutnya bil ghilzah, dengan keras, wal fadhadah, dan kasar. Jadi jangan nanggepin orang yang ngajak bicara sama kita itu dengan keras, kasar. Tanggapi dengan baik, dengan halus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin,
dan ya pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah potongan hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Tirmidzi, di mana Rasulullah bersabda, sempurnanya hadis ini adalah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah sayyi'ah, kejelekan itu dengan kebaikan. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau ada seseorang yang berbuat sama kita, berbuat salah sama kita, atau berbuat buruk dengan kita, atbi'il hasan, maka ikutilah dengan kebaikan. Maafkan, ya, maafkan, mudahkan urusannya, dan seterusnya. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia dengan akhlak. Nah, inilah adab-adab ketika kita itu berhadapan dengan orang lain, ya, supaya terjalin kasih sayang, terjalin saling mencintai dan saling tolong-menolong atas sesama saudara seiman. Wallahu a'lam. Di sini ada yang ditanyakan, bisa dipahami Pak? Amin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan insyaallah di bab yang ke-9. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.